Welcome Sobat ICC, senang berjumpa dengan saudara sekalian dalam ibadah minggu hari ini. Saya percaya kita semua akan mengalami terobosan baru dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita sama-sama siapkan hati pikiran yang terbaik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya tidak akan ada yang sia-sia. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menginformasikan beberapa aktivitas dalam gereja ICC selama seminggu ke depan. Silakan menyimak informasi berikut dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ICC, mari kita bangkit berdiri. Kita serukan nama Yesus, nama yang memberi kemenangan, Raja yang mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan segala Tuhan, dan Raja di atas segala raja. Come on church. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
meninggikan Yesus dan memberikannya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, church, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness,
speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kau telah menganugerahkan nama di atas segala nama ya Tuhan. Nama-Mu Tuhan Yesus di atas segalanya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan dan bangga menjadi anak Tuhan. Thank you Lord. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hatimu, naikkan ucapan syukur kepada Bapa-Mu yang di sorga. Dialah yang mengasihi kita. Dialah memiliki rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ingat segala kebaikan Tuhan. Mari ingat rahmat dan kasih setia-Nya. Pada waktu engkau sakit, bukankah Tuhan Yesus yang menyembuhkan? Pada waktu engkau susah, bukankah Allah Roh Kudus yang menghiburmu? Mari ucapkan syukur.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada waktu Engkau jatuh dalam pencobaan, bukankah Dia yang memberikan jalan keluar bagimu? Naikkan ucapan syukur baginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father. Karaba shire dia bapa para ni bala bakala di beri di shire da bakata karata. Para bos shire dia makara shire dia makan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, setiap kali kesempatan kami bisa berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, Kau hadir ya Bapa. Hadirat-Mu memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami punya hubungan dengan Bapa. Alangkah indahnya setiap momen-momen Tuhan Yesus menyatakan kasih kepada Tuhan. Dan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Makasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara atas setiap kami. Supaya firman yang ditabur sungguh menjadi firman yang tertanam dan berakar begitu dalam hati kami. Dan ini yang kami ingin kerjakan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan kehidupan kami tidak menjadi sama lagi. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau akan datang segera. Makasih Bapa, persiapkan umat-Mu, persiapkan jemaat-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus dengan sukacita yang semangat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa. Thank you teman-teman semua. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka yang semua volunteers yang melayani. Kita sangat diberkati. iDance Productions, iCare, dan semua departemen yang lain yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. God bless you. And we're blessed. Yes? Praise the Lord. Well, saya tahu ini long weekend. Dan banyak teman-teman kita yang mungkin ambil holiday bersama dengan keluarga. That is good. And I have a good news for you. Kata sebelahnya good news. Kabar baik. Ya, minggu depan kita akan start for the first time kebaktian ibadah minggu 2 kali service. Yes. Ya, so jam 8 pagi, saya tahu ada yang jemaat yang prefer lebih cocoknya jam 8 pagi time schedule-nya. Jadi saudara bisa datang jam 8 pagi minggu depan dan juga yang online di rumah. Dan juga kita akan start yang jam 10 pasti ada, jam 8 dan jam 10. Katakan sebelahnya 8 and 10. So it will start next week, yes? Ya, catat ya, minggu depan kita akan mulai ibadah 2 kali ibadah. Nah, saudara, saya akan berbicara melanjutkan kembali satu seri yang sudah kita bahas tentang keintiman dengan Tuhan. Ya. Intimacy with God. Kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu, judulnya adalah face to face, tentang bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan kali ini saya beri judul ear to hear. Yuk sama-sama 2, 3 apa? Ya. Telinga untuk apa? Mendengar. Ya. Saudara, kalau ada satu hal, dan ini saya percaya akan menjadi satu seri singkat, mungkin 3 seri sampai minggu depan, tapi akan sangat, kalau saudara menangkap isi hati Tuhan dan kita menghidupinya, ini akan menjadi satu habit. Ya, bukan satu pengertian saja, tetapi satu habit, kebiasaan yang akan membangun kehidupanmu, membangun kehidupan kita di dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau ada pertanyaan, hal apa yang kita perlu bangun? Ya. Hal penting apa yang kita perlu miliki sebagai anak-anak Tuhan?
yang kita perlu hidupi hari demi hari. Kalau ada yang tanya sama saya akan probably jawab sama dia, kalau kita sungguh-sungguh ingin hidup berkenan, hidup mengikuti apa yang Tuhan inginkan, kita perlu mendengar suara Tuhan. Yes? Kita perlu mendengar suara Tuhan. Itu kunci keberhasilan. Bagi saudara yang di rumah, bagi setiap kita yang di onsite juga, kunci keberhasilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita dengar suara Tuhan dan kita mengikuti kehendaknya. Itu kunci keberhasilan. Ya. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan ini punya rancangan. Dan dia ingin membawa kita masuk ke dalam rancangannya. Dan untuk membawa saudara masuk ke dalam rancangan Tuhan, kita perlu dapat mendengar suara Tuhan. Kita perlu bisa dengar apa yang Tuhan mau dan kita dipimpin oleh keinginan Roh sehingga saudara masuk menggenapi semua rancangan Tuhan, bukan kecelakaan tetapi damai sejahtera, membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan kita mengalami satu kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan, sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan enggak jatuh dalam kecelakaan, jatuh dalam pencobaan dan pencobaan lagi, tapi saudara mengalami damai sejahtera dan damai sejahtera. Dan itu menuntun saudara masuk ke dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan untuk itu semua kita perlu dengar Tuhan ngomong apa. Siapa yang ingin dengar suara Tuhan? Dan kita akan belajar pagi hari ini. Mendengar suara Tuhan. Saudara tahu manusia nggak pernah diciptakan untuk hidup independent of God. Never. Manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup di luar kehendak Tuhan. Manusia nggak pernah diciptakan untuk hidup independen sendiri aja, mengikuti keinginan sendiri. Tetapi manusia diciptakan untuk bisa dengar suara Tuhan, untuk bisa membangun hubungan dengan Bapa, percaya akan setiap perkataannya dan menghidupinya. Ya. Adam diciptakan untuk itu dan Tuhan kasih dia perintah supaya mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi manusia. Dan manusia seharusnya hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan justru ketika kita hidup berdasarkan apa yang kita ingini, apa yang kita inginkan saja, dan di luar apa yang menjadi suara Tuhan bagimu, kehendak Tuhan bagi saudara, kita jatuh in a mess. Adam ketika dia dengar suara Tuhan, jangan makan buah dari pohon itu, tetapi dia keluar dari kehendak Tuhan, dia makan apa yang Tuhan larang. Mengikuti kehendaknya sendiri karena Hawa memberikannya kepadanya, dan jatuh di dalam dosa dan lain sebagainya. Yeremia katakan begini. Yeremia katakan 10 ayat 23. Manusia, ya aku tahu ya Tuhan. Manusia itu tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Manusia nggak berkuasa untuk menentukan jalannya. Orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Untuk menetapkan langkahnya, dia nggak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dia perlu Tuhan, kita perlu tuntunan Bapa, apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupanmu. Dan untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara perlu dapat dengar suara Tuhan.
Dan Tuhan Yesus dalam kehidupannya dia telah, meskipun dia Allah 100% tetapi manusia dalam casing manusia 100%, dia sepenuhnya mengandalkan apa yang menjadi kehendak Bapa baginya. Dan dia melatih dirinya untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Bapa lewat Roh Kudus yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus nggak melakukan semuanya sendirian, nggak melakukan semuanya berdasarkan apa yang menjadi keinginannya, saudara. Tapi apa yang dia lihat, dia dengar, itu yang dia katakan, yang dia lakukan. Nah, saudara lihat ini, ya, dalam, ya semangat katakan amin. Ya, Yohanes 8 ayat 28b, saya tulis B-nya di sini. Dikatakan begini, aku, Tuhan Yesus bilang, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan siapa? Bapa kepadaku. Jadi Yesus semasa hidupnya, ini yang kita bisa pelajari dari dia. Semasa hidupnya dia melatih untuk dapatkan apa yang menjadi kehendak Bapa baginya. Day by day. Hari demi hari. Dan Roh Kudus berbicara kepada dia. Roh Kudus berbicara apa yang menjadi kehendak Bapa. Disitulah dia mendapatkan pewahyuan. Dia mendapatkan kekuatan. Dan dia mendapatkan direction. Apa yang Yesus harus lakukan setiap hari. Apa akibatnya? Akibatnya Yesus menyelesaikan apa yang ditugaskan Bapa baginya. Yang mengerti katakan amin. Yesus menyelesaikan dan dia katakan sudah selesai. Kenapa Yesus bisa menggenapi rancangan Bapa baginya? Karena dia mendengar suara Bapa. So this is very important. Kalau saudara ingin berhasil di dalam kehidupanmu, di dalam Kristus, kita perlu dengar suara Tuhan. Dan ini good news bukan hanya untuk pendeta, ini untuk semua anak-anaknya. Dan kabar baiknya adalah saudara yang di rumah, yang di sini, kita semua bisa dengar suara Tuhan. That's the good news. Siapa ingin dengar suara Tuhan? Dan kita perlu sebagai anak-anak Tuhan dengar apa yang Tuhan mau. Ya, dan kita belajar bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Saudara buka dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Dikatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Saudara nih dan saya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita ini enggak terima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari siapa? Allah. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Artinya ketika orang percaya Yesus, sesuatu dalam dirinya berubah. Saudara. Diciptakan, recreated, diciptakan kembali. Dan saudara telah menerima roh yang berasal dari siapa? Allah. 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Saudara telah memiliki roh yang sama dengan Kristus. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Dan anak Allah bisa dengar bapaknya bicara. Yes. Dan saudara dapatkan roh yang berasal dari Allah. Buat apa? Supaya kita apa? Tahu. Haleluya. Tahu apa? Tahu ini apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita bisa menerima roh yang berasal dari Allah supaya saudara tahu apa yang Bapa mau. Supaya kita dengar apa yang Roh Kudus inginkan saudara hidupi hari demi hari. Dan Yesus katakan begini dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku
mendengarkan suaraku. Siapa yang domba-domba Allah di sini? Setiap kita dapat dengar suara Tuhan. Amin. Setiap kita. Siapa yang domba-domba Tuhan? Semua orang yang percaya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, telah diberikan kuasa, diperlengkapi untuk mendengar suara Tuhan. Ya, haleluya. Nah saudara, dan itu penting, sama seperti Yesus, dia menggenapi apa yang jadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Karena dia dengar suara Bapa lewat Roh Kudus, dan dia lakukan itu dengan segenap hatinya. Saudara, kenapa sih masalahnya orang nggak dengar? Kenapa anak-anak Tuhan nggak dengar suara Tuhan? Apalagi mungkin anak-anak muda sekarang kalau bicara tentang suara Tuhan kayaknya, it's like foreign banget gitu ya. Kayaknya asing sekali bagi telinga mereka. Kalau mungkin yang masih bertumbuh dalam Tuhan. Nah, masalahnya apa sih? Kenapa orang nggak bisa dengar suara Tuhan? Masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya pada kita. Karena waktu Tuhan berbicara, kita nggak tahu itu Tuhan yang bicara. Bisa begitu. Ya. Atau pada waktu Tuhan bicara, saudara nggak bisa dengar suaranya. Ada orang pada waktu Tuhan bicara, dia nggak tahu itu Tuhan yang bicara. Ada yang lain pada waktu Tuhan bicara, dia nggak bisa dengar. Kenapa? Karena pikiran hatinya, saudara. Kalau saudara simak khotbah yang nomor 1 kemarin tentang face to face, sudah dengar tentang roh, tubuh, dan jiwa. Dan ini menjadi satu kesatuan yang bisa saling melengkapi. Artinya dalam jiwa kita ini bisa dipenuhi oleh segala macam pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan yang di luar Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan kita nggak bisa dengar apa yang Tuhan ngomong. Ketika Tuhan bicara, kita nggak kesulitan untuk dengar. Kenapa? Karena pikiranmu, perasaanmu dipenuhi oleh segala macam kekhawatiran, segala macam keinginan-keinginan yang di luar kehendak Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan katakan dalam Markus 4 ayat 13. Dikatakan, lalu kekhawatiran dunia ini, terus apalagi tipu daya kekayaan, lalu apalagi keinginan-keinginan akan yang lain masuk menghimpit, saudara. Pikiranmu terhimpit oleh segala macam keinginan, kekhawatiran, dan segala macam apa yang menjadi cita-citamu dan lain sebagainya. Dan itu penuh pikirannya. Siapa yang kalau punya keinginan di bawah tidur? Pernah? Sampai mimpi-mimpi gitu. Wah, gitu ya. Banyak banget keinginannya begitu, saudara. Dan itu kalau di luar kehendak Tuhan, kalau kehendak Tuhan puji Tuhan. Tapi kalau di luar kehendak Tuhan itu bisa menghimpit firman, menghimpit suara Tuhan dalam hati saudara, sehingga saudara nggak dengar suara Tuhan. Sama seperti ini. Kalau saya bicara sama saudara, ini saya sedang bicara sama saudara, tapi ketika saya berbicara, oh hari ini adalah hari yang baik. Dan kemudian ada suara-suara yang seliweran di sini. Ya, mungkin ilustrasinya seperti ini, boleh Andre sampaikan ya. Kalau saya bicara sama saudara seperti ini, dan kemudian banyak suara-suara yang masuk begini, ya, sehingga saudara punya kesulitan untuk mendengar apa yang saya sampaikan dengan jelas. Kenapa? Karena banyak suara-suara yang masuk dalam telinga saudara. Oke, cukup. Sudah nangkap maksudnya? Siapa yang nangkap angkat tangannya? Puji Tuhan. Artinya apa? Bukan saya gak bicara. Terlalu banyak suara. Yes. Dan maka itu ketika kita menyingkirkan itu, suara-suara, kekhawatiran, keinginan-keinginan itu, dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan lalu saudara bisa dengar Tuhan bicara jelas. Yeremia 29 ayat 13 dikatakan begini. Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya saudara, khususkan hati saudara untuk dengar Tuhan mau bicara apa. Saudara akan menemukan Tuhan. Haleluya. Dan Yesus lakukan ini dengan segenap hati. Dan di saat kita, saudara, di saat kita masuk untuk dengan segenap hati mencari Tuhan. Meskipun dia tinggal di dalam kita, kita masuk ke dalam hadiratnya. Karena jiwamu terlalu banyak dipenuhi oleh segala keinginan. Saudara, singkirkan itu semua. Kau mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Karena dia rindu. Dia sebagai Bapa yang baik, dia ingin sekali berbicara sama kita semua. Mengutarakan apa yang menjadi kehendaknya bagimu. Dan pada waktu kita mencari Tuhan dengan segenap hati, disitulah Roh Kudus akan ngajarin kita apa yang Bapa mau. Disitulah Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang Yesus katakan. Disitulah Roh Kudus akan bicara tentang hal-hal yang akan datang. Yang saudara gak ngerti. Dan Bapa tahu. Dan dia kasih tahu sama kita. Itu peran Roh Kudus, saudara. Dikatakan begini dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Bisa munculkan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi orang kalau percaya Tuhan Yesus, dia jadi ciptaan yang baru. Rohnya jadi seperti Roh Kristus. Dia sebut anak-anak Allah. Tapi kemudian Roh Kudus juga tinggal di dalam dia. Jadi bukan roh saudara jadi Roh Kudus ya. Tapi Roh Kudus tinggal di dalammu. Dan Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengingatkan saudara akan perkataan Tuhan. Dan dia ajarin kita apa yang kita perlu ngerti untuk hari itu. Dan mengingatkan kamu. Ya. Akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Itu perannya Roh Kudus. Siapa yang mau diajar Tuhan? Siapa yang mau diingatkan Tuhan? Kalau saudara masuk mencarinya dengan segenap hati. Saudara lihat, dia rindu ajarin kita loh. Dia rindu mengingatkan kita. Perkataan Tuhan Yesus bagimu. Dan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau kita lakukan ini setiap hari. Kita mencarinya dengan segenap hati. Bayangkan apa yang terjadi. Saudara mendengar suara Tuhan day by day. Hari demi hari. Dan itu tanpa saudara sadari akan membawamu. Kalau engkau ikuti itu. Akan membawa kita masuk ke dalam rancangannya Tuhan. Membawa kita ke dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Yes? Amin? Nah saudara, saya tahu banyak di luar mungkin pengajaran-pengajaran ataupun yang pernah saudara dengar. Gimana cara dengar suara Tuhan. Ada yang make sense, masuk akal, ada yang rada-rada aneh gitu ya. Ada yang kurang tepat dan ada yang alkitabiah. Ya. Kalau yang kurang tepat mungkin yang saudara pernah dengar cara dengar suara Tuhan. Begini nih. Buka Alkitab. Lalu permatanya langsung tunjuk. Ini suara Tuhan. Saudara buka. Ada yang begitu jangan angkat tangan ya. Saya tahu banyak yang begitu. Tapi di luar sana saudara. Oh Tuhan mau ngomong apa? Saudara buka. Kemudian Yudas menggantungkan dirinya. Then you are in trouble. Kalau saudara pakai cara seperti itu, this is not biblical at all. Itu nggak ada di dalam Alkitab dan Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin seperti itu. Ya,
Boleh nggak lakukan gitu? Well, saya nggak mengatakan Tuhan nggak bisa bicara dengan cara itu. Tuhan bisa bicara kalau dia mau, saudara. Tapi itu nggak diajarkan dalam firman Tuhan. Kalau saudara pakai cara-cara seperti itu, well, kalau dapatkan hal-hal yang tadi gimana ya? Kemudian Yudas menggantungkan dirinya. Waduh, saya harus gantung diri apa nih? Atau ada orang yang dengerin suara Tuhan itu dengan cara semua dianggap suara Tuhan gitu. Oh Tuhan, pakai baju warna apa ya? Waduh, rohani sekali. Menu restoran, wah Tuhan, yang mana ya? Gitu. Semuanya suara Tuhan. Nanti angkot nomor 3 datang, itu angkotku. Saudara, dia minta Tuhan bicara. Nah, saya dengar baik. Bukan berarti Tuhan gak bisa bicara dengan cara itu. Dia bisa lakukan itu. Tapi kalau kita pakai cara itu terus menerus, dari bayi rohani sampai dewasa rohani pakai cara itu terus, minta instruksi dari Tuhan setiap waktu, setiap saat. That is not mature. Itu gak dewasa. Bayangkan kalau saya anak mungkin 10 tahun, saya masih 10 tahun, masih oke. Pak, mah, harus gimana? Harus gini. Oke. Kalau saya sudah 50 tahun, pakai baju warna apa? Saya tanya sama orang tua, kan jadi aneh ya. Yang ngerti katakan, amin. Bukan berarti Tuhan gak bisa loh. Ya, Tuhan bisa. Ada juga yang mau dengar suara Tuhan dengan sedikit lebih rohani dan berkata, pokoknya ngalir aja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang kamu putuskan, itu keinginan Tuhan bagimu. Salah itu, saudara. Ya, ngalir aja. Pokoknya apa yang saudara lakukan, itu keinginan Tuhan bagi saudara. No, that is not true. Itu bahaya. Itu karena manusia, saudara, di dalam daging, saudara masih punya keinginan pribadi. Kita masih punya kehendak sendiri. Gak semua yang kau putuskan adalah kehendak Tuhan. Gak semua. Kalau orang hidupnya bebas, sebebas-bebasnya, gak pernah berolahraga, makan seenaknya, lalu dia obat-obatan, lalu dia overdosis, lalu dia kebut-kebutan, dan dia tabrakan, dan dia meninggal, dan lain sebagainya. Well, apakah itu kehendak Tuhan? That is not true. Itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendaknya sendiri. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Makanya bagaimana? Nah, ada cara yang alkitabiah untuk dengar suara Tuhan. Dan saya akan buka beberapa saja. Karena waktu, saudara. Yang pertama mungkin counsel. Ya, by counsel. Saudara bisa dengar suara Tuhan by counseling. Tanya sama hamba-hamba Tuhan yang independen. Yang takut akan Tuhan. Yang saudara lihat memang buah kehidupannya sudah teruji. Boleh tanya sama mereka. Ya, tanya sama mereka, menurutmu, coba lihat 2 Korintus 13 ayat 1. Baru, ini adalah ketiga kalinya aku datang kepadamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi satu perkara apa? Sah. Artinya saudara, ini Alkitabiah. Kalau saudara mau cari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagimu, dan saudara belum dapat apa-apa yang kau harapkan dari Tuhan. Nah, saudara bisa konseling sama hamba-hamba Tuhan, dan mereka bisa dipakai Tuhan untuk berbicara kepadamu apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin. Ini Alkitabiah. By counsel. Nah, yang kedua mungkin bisa orang juga by science. By science bicara mencari tanda. Sudah dapatkan sesuatu, sepertinya ini yang Tuhan mau. Tapi benar nggak sih? Nah, saudara minta tanda. Siapa yang pernah minta tanda dari Tuhan? Saya tahu ada beberapa orang. Tuhan, benar nggak ini yang Tuhan mau? Well, itu Alkitabiah. Gideon minta tanda dan banyak hal yang lain. Dan firman Tuhan katakan dalam Markus 16 ayat 20, maka pergilah mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan apa?
tanda-tanda. So it's okay to ask for signs. Yes? Gak masalah kalau kita perlu tanda. Sesuatu keputusan besar, saudara perlu tanda. Bener gak ini yang Tuhan ngomong? Kalau saudara kombinasikan ini, counseling sama hamba-hamba Tuhan, lalu minta tanda, it'll be a very good one. Yes? Oke. Nah, tapi saya nggak akan dalam bicara tentang bagaimana minta tanda ataupun bagaimana konseling dengan tepat. No, saya nggak bicara ini. Saya mau fokus dulu bagaimana Yesus dapatkan suara Bapa. Ini yang saya mau cerita. Bagaimana Yesus bisa dapat suara Bapa bagi dia lewat Roh Kudus, saudara. Adalah dengan cara dia mendekat kepada Bapa. Ini yang saya mau fokuskan. Kalau sudah buka dalam Markus 16 ayat 20. Ya. Markus 1 ayat 35. Ini cara Yesus dapatkan kehendak Bapa baginya. Ingat ya, dia berdoa di Taman Getsemani. Itu taman yang sering dia kunjungi ke sana. Dan dia juga memang itu taman favorit. Kalau sudah tanya tempat favorit Yesus di mana? Ya di taman, ya di bukit untuk berdoa. Nah, Yesus dikatakan ini. Yuk sama-sama yang di atas dan di bawah. Samping juga kita sama-sama baca ya yang di rumah. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang dan berdoa di sana. Dan saudara akan menemukan ini banyak dalam Alkitab. Ya, ini cara Yesus mendekat kepada Bapa untuk dengerin apa yang Bapa mau bagi dia. Ada 2. Saya tulis adalah tempat, waktu, dan tempat. Kalau saudara serius dan di rumah juga sungguh-sungguh dengan segenap hati engkau ingin tahu apa yang menjadi suara Tuhan bagimu, ikuti apa yang Yesus lakukan. Ada waktu, ada tempat. Pastor, apakah Tuhan gak bisa bicara sepanjang hari? Bisa. Bisa. Tapi quality time. Ya, waktu di mana saudara hanya sendiri sama Tuhan mencurahkan isi hatimu. Dan di sanalah Bapa bisa mencurahkan isi hatinya pada saudara. Lebih daripada saudara sedang lakukan aktivitasmu hari-hari. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita perlu waktu dan tempat. Yesus waktunya adalah pagi-pagi benar. Kadang-kadang dia semalam-malaman dikatakan firman Tuhan. Dan dia selalu memilih tempat yang sunyi. Tempat yang bukan tempatnya sakral ya. Tapi tempat yang dimana gak banyak gangguan. Dimana dia bisa fokus sama apa yang Bapa inginkan bagi dia. Siapa yang rindu dengar suara Tuhan? Saudara, this is very important. Untuk dengar suara Tuhan sehingga suara Tuhan itu bisa menuntun kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Hari depan yang penuh dengan harapan dan dengan itulah Yesus menggenapi rancangan Bapa baginya. Siapkan waktu, saudara. Siapkan waktu. Saya punya tempat masing-masing mungkin beda. Saya punya tempat di balkon, saya punya tempat di luar, saya punya tempat favorit saya adalah tempat sofa hitam. That's my favorite. Ada jemaat atau volunteer kita di sini, Tante Meike yang pernah kasih bantalan untuk saya bisa berlutut dan saya juga pakai itu. That's my favorite. Untuk bisa datang mendekat pada Bapa. Siapkan waktu. Pastor, saya sibuk banget. Well, kalau saudara merasa itu penting bagimu, saudara akan siapkan waktu untuk apa aja, betul gak sih? Kau akan siapkan waktu untuk apapun yang kau anggap penting. Makanya kalau kita meeting sama orang kita tanya, kapan dan di mana? Kapan dan kata sebelahnya kapan dan di mana? Yang kedua, saudara, dan ini penting. Yang kedua dikatakan, saya tulis ini doa, pujian, dan penyembahan. Ya, coba buka Mazmur 100 ayat keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Tuh, dikasih instruksi loh. Gak jelas gimana coba. Kalau mau masuk
ke dalam hadirat Tuhan, gerbangnya, bawalah nyanyian syukurmu. Bawalah nyanyian syukur, dikasih tahu sama Tuhan. Ya, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini berisi instruksi yang dibukakan oleh Tuhan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sudah kenapa kita menyanyikan pujian dan penyembahan? Ya, supaya Tuhan dimuliakan. Yes, pastinya, betul. Tapi itu akan mempersiapkan hatimu. Tuhan selalu siap untuk berbicara sama kita, tapi kita nggak selalu siap untuk mendengarkan suaranya. Saya ulangi, Tuhan selalu siap untuk berbicara kepadamu, tapi engkau nggak selalu siap, hatimu nggak selalu siap untuk mendengar suaranya. Makanya kita perlu fokuskan hati kita kepada Tuhan. Semua pikiran, keinginan, kekhawatiran tadi, saudara, yang memenuhi pikiranmu, kau harus singkirkan dulu. Makanya pujian penyembahan mempersiapkan hati kita. Yang mengerti katakan amin. Bisa putar lagu gak? Bisa aja putar lagu di YouTube. Atau apa, bantu saudara untuk datang mendekat sama Tuhan. Ya. Coba misalnya gini. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Sudah persiapkan hatimu. Ku bersyukur, yuk ikuti. Syukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Saudara, itu masuk gerbangnya dengan cara demikian. Kau persiapkan hatimu dan di sanalah saudara akan tahu saatnya pada waktu kau naikkan pujian ini, kau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ada yang menangis, it's okay, just luapkan hatimu. Dan di sanalah firman Tuhan catat, saudara bisa berdoa, angkat doamu. Seperti ukupan yang terus asapnya naik ke atas. Saudara bisa angkat tangan, naikkan ucapan syukurmu. Dan kau bisa berdoa. Firman Tuhan ajarin gini loh. Ya, kadang-kadang saya nggak bisa fokus pastor kalau lagi doa. Loh, lihat ini firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Dikatakan begini. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Ya. Terus apain? Nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Dalam doa, permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Artinya waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, naikkan pujian dan persiapkan hatimu. Saudara bisa serahkan segala kekhawatiranmu. And this is very, 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 very powerful. Manusia nggak diciptakan untuk membawa beban pikiran kekhawatiran dalam hatinya. So when you pray, pada waktu saudara berdoa, sudah serahkan kekhawatiranmu sama dia. Coba tangannya gini semua. Coba di atas juga. Gini semua. Kasih sama Tuhan. Aku serahkan Tuhan kekhawatiranku. Begitu saudara. Dan firman Tuhan dengar ini. Dan saudara naikkan permohonanmu dengan ucapan syukur. Nih apa yang terjadi? Yuk ayat selanjutnya dikatakan begini.
Damai, nah ini janjinya. Damai sejahtera Allah. Melampaui pikiranmu akan memelihara hati dan pikiran saudara. Wih, ajaib. Kalau saudara naikkan pujian penyembahan, kombinasikan ya. Pujian penyembahan. Lalu serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Permohonanmu, keinginanmu. Janji Tuhan bagi setiap kita. Damai sejahtera akan turun melingkupimu. Dan ketika hatimu clear. Hatimu bersih. Pikiranmu clear. Dari kekhawatiran dan segala keinginan. You are ready to listen. Saudara siap untuk dengar apa yang Tuhan mau ngomong. Haleluya. Amin. Gitu caranya saudara. Lalu ngapain setelah itu? Terus diam-diam aja? Atau gimana? Dan saudara bisa minta Tuhan bicaralah sama apa yang Tuhan kehendaki bagiku. Tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau bagi saya lakukan? Nah yang ketiga, yang terakhir. Bawa buku saudara. Siap tulis. Apa yang Tuhan mau. Saudara ambil bolpen. Kalau enggak di handphone saudara. Tapi you try. Saudara coba dengan ini. Buka. Ada foto. Taruh bolpen. Tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang kau mau. Dan saudara mulai baca firman Tuhan. Ya, mungkin dari apapun, bisa Amsal, bisa Mazmur, bisa Matius, apapun, it's okay. Terbuka dan sudah mulai baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya, bayangkan ini saudara. Alkitab ini ditulis sama hamba-hamba Tuhan kira-kira 40 orang, 1500 tahun, macam-macam. Dan mereka dengar suara Tuhan. Dan mereka nulis. Oke? Jadi ini adalah ditulis oleh orang yang dengar suara Tuhan. Bagi mereka. Dan suara Tuhan yang tertulis ini bukan hanya untuk bagi mereka. Tapi bagi kita. Jadi di sanalah Tuhan bisa ngajarin kita. Ini kan clear banget nih saudara ya. Tuhan bisa nyatakan kesalahan. Lewat firman, Tuhan bisa memperbaiki kelakuan, Tuhan bisa mendidik orang di dalam kebenaran lewat sini. Ketika saudara merenung, dan ketika saudara merenungkan firman, ayat selanjutnya dikatakan begini, ayat 17. Dengan demikian, yuk sama-sama, 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Yuk sama-sama. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Yang menangkap isi hati Tuhan katakan amin. Itu saudara. Ya, jadi kita siapkan hati, naikkan pujian, dan saudara mulai merenungkan, baca firman Tuhan dan mulai memikirkan dan bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau inginkan? Dan saudara di sana, pastor gimana saya tahu Tuhan mau bicara ini sama saya? Hatimu akan menangkap suara Tuhan. Sudah ingat Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit ya. Pada waktu dia bangkit, dia bertemu dengan murid-murid yang sedang ke Emmaus. Tapi murid-muridnya gak menangkap bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, Lukas 24 ayat 32, dikatakan begini, bukankah hati kita berkobar-kobar? So, one way, satu hal bisa sudah tangkap itu Tuhan berbicara, hatimu akan beda. Sudah menangkap, kayak seolah-olah Alkitab ini lompat. Sudah. Yang pernah mengalami lambai tangannya. Ada sesuatu yang, sudah nangkap, ini Tuhan mau ngomongin. Hatimu akan berkobar-kobar ketika ia berbicara denganmu. Dan ketika sudah tangkap ini hatimu berbeda, sudah mulai mencatat. Mulai catat. Apakah itu pelajaran? Apakah itu penghiburan?
Apakah itu teguran, apakah itu jalan pertobatan, entahlah apa yang Tuhan mau bicara sama kita. Di situ kita mulai ngapain? Catat aja. Nah, gimana kalau what if I miss? Gimana kalau saya salah? Gini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa 100% dengar suara Tuhan dengan tepat setiap waktu. Enggak ada. Setiap manusia yang masih di dalam dagingnya, kita bisa miss suara Tuhan. Bisa. Tapi dengar baik. Adalah jauh lebih baik saudara beriman dan berbuat sesuai keyakinan yang Tuhan taruh dalam hati saudara, daripada tidak beriman dan tidak berbuat apa-apa. So it's okay. Dan kalau kita miss dengar suara Tuhan, let me tell you the truth. Ini kebenarannya. Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena engkau mengasihi dia. Yes, itu maksudnya saudara. Jadi bangun hubunganmu dengan Tuhan dengan cara itu. Ya, kalau digabungkan gimana? Sudah mau nyanyikan lagu apa? Misalnya, segala pujian, ambil waktu, tempat gitu ya. Dan sudah naikkan, dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Sudah naikkan pujian, siapkan hatimu. Naikkan pujian bersyukur sama Tuhan. Dan setelah itu, sudah bisa siapkan hati saudara dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Ini Tuhan yang sedang aku gumulkan. Aku serahkan semua kekhawatiran dan ketakutanku di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu Engkau berbicara padaku. Apa yang Engkau kehendaki, aku hidupi Tuhan. Kalau saudara dalam sebuah transisi, mau memutuskan keputusan yang besar, this is absolutely very important. Very important. Manusia tidak diciptakan untuk menentukan jalannya sendiri. Tapi mendengar suara Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika saudara tanya Tuhan mau apa? Nah saudara, ini tantangan ya. Mau gak saudara seminggu ke depan? 1 minggu aja. Ya, 1 minggu aja. Buka kitab Amsal. Saya sudah berdoa ini khusus untuk bagi saudara. Bagi setiap orang yang dengar di rumah. Saya percaya Tuhan ingin berbicara sama kita. 1 minggu ke depan. Pada waktu engkau sudah siapkan waktu, mau malam, it's okay. Mau pagi, that's fine. Ya, sunyi, gak ada orang gangguan. Datang sama Tuhan, naikkan pujian, serahkan kekhawatiran. Dan minta Tuhan berbicara pada saudara. Dan saudara mulai buka, anggaplah kitab Amsal aja dulu. 1 hari 1 pasal aja. Dan ketika saudara baca, renungkan, ambil bolpen, mulai catat. Apa yang kau yakin Tuhan berbicara kepada saudara? Kau catat, kau catat, kau catat. Every day. 1 minggu ke depan. Kalau kita hidupi ini, let me tell you the truth. Minggu depan, kebaktianmu 2 ya. Minggu depan, saya percaya saudara nangkep. Pastor, saya dengar Tuhan bicara apa. And everybody will have the same experience. Kalau kau cari Tuhan dengan segenap hati. Yang mau lambaikan tangannya. Yuk bangkit berdiri saudara. 1 minggu aja ke depan. Ya. Dan setelah itu saudara, kalau saudara mau dan saudara perlu, lanjutkan lagi. Kitab Amsal sampai 31 pasal. It's okay. Dan you will learn. Dan saudara akan belajar dengerin suara Tuhan seperti apa. What if I miss?
Don't worry about it. Gimana kalau saya miss firman Tuhan Amsal 14 ayat 22 dikatakan begini. Amsal 14 ini ayat terakhir. Dikatakan ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki. Pegang aja keyakinan saudara. Kalau saudara yakin itu Tuhan bicara, tulis itu. Pegang itu pada keyakinan yang kau miliki bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan saya berdoa setiap kita yang di rumah juga bisa mulai untuk lakukannya. Kalau sudah lakukan ini, puji Tuhan. We shall continue again. And the Lord will speak to us. To me, to all of you, dan di rumah juga. Itu kerinduan Tuhan. Yuk kita doa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu bersyukur untuk apa yang menjadi firman Tuhan bagi setiap kami. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus sesuai dengan kerinduan Tuhan, kehendak-Mu. Kau berbicara atas setiap anak-anak-Mu. Apa yang Kau mau. Ketika mereka dengan segenap hati menanyakan Kau. Apa yang Kau inginkan. Dan mereka merenungkan firman. Aku berdoa Roh Kudus dengan jelas, clear. Engkau akan berbicara sama setiap hamba-hamba-Mu. Anak-anak-Mu. Yang di tempat ini, yang di rumah juga. Yang siapapun yang dengarkan firman ini. Aku berdoa Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dan membukakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kehidupan kami tidak akan menjadi sama lagi. Bapa makasih Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Yuk nyanyikan lagu ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu ya menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku. Kasih Tuhan Yesus menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami panggil nama-Mu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Aku tahu dan kami tahu Tuhan Kau rindu berbicara atas setiap kami. Yang di rumah juga Tuhan. Kau rindu untuk menuntun, mengajarkan kami akan segala sesuatu. Kau rindu untuk memberitakan hal-hal yang akan datang, menyatakan apa yang enggak benar, dan menyatakan apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan lewat firman-Mu. Supaya kami enggak jatuh dalam pencobaan, sehingga kami tetap ada dalam rancangan jalan yang tepat.
Jalan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan jalan yang mendatangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Yang menuntun kami ke dalam masa depan, hari depan. Bukan hanya dalam dunia ini saja, but into eternity. Bersama dengan Yesus. Bapa, mau berdoa, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kau berdoa Tuhan Yesus, Kau menjamah hati mereka. Ini doa hamba-Mu Tuhan, doa kami semua. Ketika kami mendengar, ketika kami datang mendekat sama Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau berbicara dengan clear, dengan jelas. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu bukan dari kata orang mereka dengar suara Tuhan. Mereka dengar sendiri apa yang Tuhan mau. Dan aku berdoa Tuhan, Kau berbicara hari demi hari, hari demi hari ya Tuhan. Atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan Kau tuntun kami dan mampukan kami Allah Roh Kudus untuk hidup di dalamnya. Maka itu Tuhan Yesus, kami hidup berbuah banyak. Untuk kemuliaan-Mu. Menyenangkan hati Tuhan. Thank you Father, thank you Jesus. Thank you Lord. Mari saudara buka hatimu. Kalau kau rindu sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan sudah siap untuk berbicara kepada saudara. Tuhan lepaskan berkat-Mu dan kehidupan atas setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap hati-hati yang terbuka bagi Engkau ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa kehidupan mereka tidak menjadi sama lagi. Ketika mereka mendekat, firman Tuhan katakan Tuhan mendekat kepada mereka. Dan Tuhan nyatakan pribadi-Mu, nyatakan hadirat-Mu, nyatakan karakter-Mu, nyatakan hikmat-Mu, nyatakan segala rancangan-Mu, rancangan kebaikan bagi setiap anak mulai hari ini Tuhan. Maranatha sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang telah menerimanya, ucapkan syukur. Katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Dan jangan lupa minggu depan kita akan lanjutkan kembali seri ini dan mulai 2 kali ibadah ya. Jam 8 dan jam 10. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, belajar sesuatu melalui ibadah minggu hari ini. Kiranya firman Tuhan ini jatuh dalam setiap hati kita seperti tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih saudara sudah bersama-sama beribadah di gereja ICC. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you all.